Sekarang pada sesi video ini, saya ingin mengajak kalian semua, para netizen Indonesia yang cerdas, untuk mencermati surat nikah yang diklaim sebagai milik Joko Widodo atau Jokowi dengan Iriana. Pertama-tama kita cermati pas foto yang ada di buku nikah berikut ini. Kita bisa melihat kejanggalan yang pertama adalah pas foto yang dipergunakan oleh mempelai laki-laki, yang katanya sih itu foto Jokowi. Pas foto yang digunakan sama persis dengan pas foto yang ada di ijazah UGM Jokowi yang bertahun 1985. Sedangkan pernikahan yang tertulis di buku nikah adalah 24 Desember 1986. Padahal pas foto di buku nikah biasanya disyaratkan untuk mempergunakan pas foto terbaru. Apakah Jokowi masih miskin pada saat menikahi Iriana sehingga tak mampu untuk membuat pas foto terbaru untuk ditempel di buku nikah mereka berdua? Ternyata Jokowi tidak miskin, karena di dalam buku nikah tertulis pekerjaan Jokowi adalah staf hutan PT KA. Apakah PT KA tersebut? Kalau yang dimaksud adalah PT Kertas Kraft Aceh, seperti selama ini didengungkan bahwa Jokowi pernah bekerja di Aceh, maka akronim yang ditulis dalam buku nikah ini salah besar. Bukan PT KA, melainkan seharusnya ditulis dengan PT KKA. Keganjilan berikutnya adalah penulisan tempat lahir Jokowi, di mana ditulis tempat lahirnya adalah Salah atau Solo. Padahal seharusnya ditulis Surakarta. Sebab nama Surakarta adalah penyebutan kota yang benar untuk penulisan dokumen-dokumen resmi. Sedangkan penyebutan Salah atau Solo lebih populer digunakan untuk branding kota, kuliner, dan kegiatan-kegiatan pariwisata saja. Keganjilan berikutnya adalah penyebutan nama ayah Jokowi. Di dalam buku nikah tersebut ditulis Joko Widodo bin Widiatno Noto Miharjo. Ini menjadikan penyebutan yang sangat ganjil, sebab ayah Jokowi pada akte kelahiran adalah Noto Miharjo tanpa Widiatno. Di masyarakat Jawa, Noto Miharjo itu adalah nama tua dari seseorang yang sejak lahir sampai dewasa telah memiliki nama asli, seperti Widiatno. Oh ya, saya sempat hampir lupa untuk mengajak melihat pas foto mempelai wanita yang terindikasi merupakan pas foto cropping yang menempelkan foto muka Iriana ke foto tubuh orang lain. Perhatikan saja secara baik-baik bagian leher pas foto yang diakui sebagai Iriana tersebut. Aneh bukan? Ini adalah bukti visual yang tampak sekali keganjilannya. Demikian pembahasan singkat tentang buku nikah Jokowi Iriana yang bisa diduga keras juga merupakan hasil dari pemalsuan dokumen. Untuk episode selanjutnya, kita mencoba untuk bersama-sama membahas tentang persoalan ijazah yang juga diduga palsu milik Jokowi ketika dia mengaku bersekolah di SMPP 40 di dalam kurung SMA 6 Surakarta. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini untuk berkembang dan maju dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Nilainya juga bahasa Indonesia juga bagus. Fall into another Cold War means creating win-win to move forward into another. Orang pikir lemek kentakan tupak gak nyekel duit. Ya, halo Sobat Politik, selamat datang kembali bersama saya di channel ini. Nah teman-teman, kita sudah menyaksikan cuplikan video ya, dimana video ini dibilang sangat menarik. Ya teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu hari ini,
Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan berikan komentar kalian sehingga channel ini terus berkembang dan juga agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang saya sampaikan setiap harinya. Nah teman-teman, hari ini kita akan membedah sebuah isu yang kembali memanas dan mengundang tanda tanya besar di ruang publik. Nah bukan sekedar gosip, tapi kita akan melihat detail-detail teknis yang jarang diperhatikan orang. Ya dimana mulai dari analisis pas foto hingga keganjalan penulisan dokumen resmi yang diklaim milik toko nomor 1 di negara ini. Nah, apakah ini murni kesalahan administrasi atau ada indikasi pemalsuan sistematis? Nah, teman-teman, mari kita bongkar faktanya bersama-sama. Nah, teman-teman, isi pembahasan dari cuplikan video ini. Nah, yang pertama analisis pas foto buku nikah. Nah, pertama kita cermati pas foto di buku nikah yang diklaim milik Pak Joko Widodo dan Irana. Ya, ada keganjalan mencolok di sini teman-teman, yaitu adanya foto yang digunakan tahun 1986 ternyata identik dengan foto ijazah UGM tahun 1985. Ya, padahal secara aturan buku nikah biasanya mensyaratkan foto terbaru. Ya, selain itu ada indikasi visual bahwa foto mempelai wanita merupakan hasil cropping yang menempelkan wajah pada tubuh orang lain. Nah, perhatikan bagian lehernya terlihat tidak alami, bukan? Ya, teman-teman, itu adalah argumen atau pembahasan dalam video tersebut. Nah, teman-teman, yang dikatakan atau poin kedua yaitu adanya kesalahan penulisan administrasi. Nah, kita melihat penulisan tempat lahir di dokumen tertulis yaitu Salah atau Solo. Lah, padahal dokumen untuk resmi kenegaraan seharusnya menggunakan nama resmi yaitu Surakarta. Nah, belum lagi penulisan nama orang tua dan akronim tempat kerja yang dianggap tidak konsisten dengan aturan yang birokrasi yang berlaku saat itu. Nah, teman-teman, poin ketiga itu adanya dampak sosial dan hukum. Nah, kasus ini teman-teman bukan hanya soal kertas, tapi soal integritas lembaga pendidikan seperti UGM dan kredibilitas penegak hukum kita. Ya, kita melihat banyak pihak yang mencoba bersuara jujur harus menanggung resiko kehilangan jabatan jika kebenaran ini terus ditutupi. Apa jadinya masa depan demokrasi kita? Nah, teman-teman, itu adalah poin-poin yang sudah saya sampaikan. Yang ketiga tadi adalah poin-poin penting yang ada dalam pembahasan cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah bukti-bukti visual dan administratif ini sudah cukup untuk mendorong penyelidikan lebih lanjut? Ya, atau menurut kalian atau ini hanya upaya mencari-cari kesalahan? Nah, teman-teman, saya ingin mendengar pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Nah, teman-teman, seperti biasa saya akan membacakan atau mereview komentar-komentar teman-teman kita yang juga sudah menyuarakan hatinya dari cuplikan video ini. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Endang Heliarti, sudah terlanjur bohong, jadi semua harus dirubah. Repotkan Pak, makanya hiduplah yang jujur. Ya, bangkitlah para profesor ahli forensik dokumen negara. Bangkitlah, bersatulah, berbicara sesuai ilmu. Rakyat berharap kejujuran orang berilmu. Ya, tangkap dan adili pembohong dan pemalsu dokumen ijazah palsu yang hampir semua direkayasa. Siapa sebenarnya Mulyono si raja palsu? Ya, semoga Allah cepat membuka kebenaran. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Zosi, betul Pak, nggak usah jauh-jauh, dari foto-foto aja ada banyak yang ganjil, apalagi dari keturunan lebih lagi. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Toto Muarjo, mestinya berita seperti ini disiarkan langsung di TV, biar semua lihat terus, Presiden tahu. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Kapret, dari manusia yang berkehendak, karena lewat jalan yang jelek, selama pemimpin pun diiringi dengan segala bobrok dan dusta, lupa janji dan lebih terlupa ada kuasa Tuhan yang datang. Ya, orang yang tahu kebenaran tapi diam, membiarkan orang lain berbohong, kelak akan ditanya tentang kesaksian di dunia. Ya, kejujuran mahal dan tidak ada rasa malu. Lagi di negeri ini, bukan saja
tetapi juga yang mendukung. Negeri ini sudah dihancurkan oleh pembohong-pembohong yang merusak tatanan konstitusi, hukum, sistem peraturan, etika, dan moral. Jika selalu buat yang salah, maka hidupnya semua serba salah. I know semua pekong terbongkar. Ya, jangan lupa periksa para petinggi Polri, Basekrim, juga periksa Tito dan Kapolri saat ini. Disampaikan oleh Abila Arshila, ngeri semua palsu. Sebenarnya siapa Jokowi ini? Jangan-jangan orang baru yang punya dokumen resmi sehingga harus buat dokumen baru. PKI pasti bisa. Tidak ada kebohongan yang sempurna dan kebenaran pasti menunjukkan jalannya sendiri. Ya teman-teman, luar biasa daya tipu daya dan kebohongannya sangat merusak administrasi negara. Ya teman-teman, disampaikan oleh Samsul Alvin, rakyat mendukung penuh Bapak Prabowo, gak usah takut ke Jokowi, Prabowo bersama rakyat Indonesia. Terima kasih telah mau menelusuri kebohongan yang berdampak pada moral bangsa yang tidak membuat maju negeri ini. Semoga keberanian orang-orang menyampaikan kenyataan yang jelas merusak pada wajib belajarnya. Yang dicangkangnya pemerintah malah dibantah dengan pemalsuan oleh orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan. Kebenaran akan tetap menang walaupun kebenaran itu dibungkam oleh mereka para penegak hukum yang membela kebohongan. Ya, sudah terlalu banyak keanehan-keanehan yang menunjukkan ijazah Jokowi ini palsu. Ya, sayangnya para penegak hukum tidak ada yang berani memproses, semua hanya dibiarkan bergulir seperti bola api yang tidak akan pernah meledak. Kalau para aparat berwenang berani mencoba, proses polisi, KPK, dan kejaksaan, ayo bergerak bersama. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Muhammad, ya, kebohongan adalah salah satu ciri dari munafik. Rumusnya PKI adalah harus pandai berbohong dan fitnah. Susah tutupi kebohongannya, Pak. Sebanyak apapun uang harammu untuk sogok sana-sini, jika Allah ingin buka kejahatan seseorang, maka akan terbuka. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Suwardi, para ahli tolong jangan diam demi Indonesia ke depan. Jangan lagi terulang, tolong bersuara, jangan takut rakyat mendukung kalian. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Muhammad, karena hanya foto itu yang menurutnya mirip dengan dirinya. Jadi dalam segala dokumen akan ditempel foto itu agar orang lain mengira itu adalah benar dirinya. Mau begitu, dasar palsu. Ya, benar sekali kata Kai Kanjeng, kalau Jokowi itu dipergon tidak bisa disalahkan oleh siapapun. Biarkan saja sampai Allah yang turun tangan tentang Jokowi. Ya, luar biasa, begitulah cara kerja semesta, bahwa kebenaran tetaplah absolut, semakin berbohong maka semakin jelaslah siapa orang itu. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Piaisor Partina, semakin lama semakin ketahuan rekayasanya, cara Allah menunjukkan penipuannya. Ya, sepandai-pandainya tupai melompat, ada saatnya jatuh juga. Saat inilah tupai tersebut jatuh dan terpelenting. Semoga kebenaran akan segera terwujud. Nah, teman-teman, sampai di sinilah komentar teman-teman kita yang saya sampaikan atau saya review di video kali ini. Teman-teman, bagaimana juga menurut kalian tentang isu polemik yang baru-baru ini panas dibicarakan tentang adanya ijazah palsu mantan Presiden Pak Jokowi dan adanya juga kepalsuan akta nikah dari mereka. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa untuk tonton terus video saya yang saya sampaikan setiap harinya. Teman-teman, salam NKRI harga mati.